Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Saling friends. Welcome back to Sastra Linguas Instagram. So today we're gonna have another suara bahasa. Dan kali ini kami kedatangan salah satu anak Madura yang sekarang sedang di Turki gitu. Nah, jadi di suara bahasa kali ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi bagaimana sih kehidupan di Turki dan juga bagaimana cara untuk agar bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lokal di Turki menggunakan bahasa Turki. Dan tentunya suara bahasa kali ini akan membedah bagaimana seorang anak yang sudah dewasa begitu ya, itu mempelajari bahasa ketiga ataupun bahasa keempat mungkin, yaitu bahasa Turki, dan apakah pengalaman tersebut juga dialami oleh teman-teman semua. So let's try to hear more stories about it. Oke, saya akan mengundang Lulu. Oke, nah di Turki ini Lulu apa melakukan berbagai aktivitas juga sebelum uh, kuliah berlangsung gitu. Salah satunya adalah persiapan Turki, persiapan bahasa Turki. Halo Lulu, Halo selamat. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Oke, Mbak? dulu gimana kabarnya dan juga mungkin diperkenalkan lebih detail lagi siapa Lulu, dan kalau teman-teman mungkin sudah tahu ya, di sini ada Miss Ima dan sekarang kami mengundang Lulu untuk berbicara lebih lanjut tentang pengalaman seorang yang sudah dewasa begitu itu mempelajari bahasa, yaitu bahasa Turki. Oke, Lulu, Ya, diperkenalkan dulu siapa nih? ya, kabarnya ya Mbak dulu. Mhm. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga puasa di sini lancar, nggak begitu lama. 14 jam aja daripada di US 16 jam. Di sini 14 jam aja. Terus eh, perkenalan diri, namaku Lulu Hairul Mafira Hasana. Jurusan biologi, lulus S1-nya 2021, kemudian 2022 menjadi UERDI, beasiswa Turki Burslare di Turki untuk melanjutkan S2 bidang biologi. Hmm, oke. Nah, ini sebenarnya Lulu ya, teman-teman semua. Lulu ini juga berasal dari Madura ya, Lulu ya. Jadi ini sangat spesial sekali. Maksudnya adalah suara bahasa di sini itu juga ingin mengundang kayak invites people who are born and raised in Madura and will see like their experience, bagaimana akhirnya mereka memaknai pengalaman mereka sebagai ini ya, anak yang dibesarkan di Madura dan kemudian merantau begitu, dan kemudian akhirnya memiliki harapan untuk ini ya lo untuk bisa belajar lebih lanjut, kemudian bisa dapat mungkin in the future you also hope to get a better career dan lain sebagainya. Oke. Nah, Lulu, gimana sejauh ini di Turki? Puasa di sana ada tradisi apa di Turki? Unik-unik sih Mbak, di sini tradisinya itu kalau sebelum puasa itu tuh tiap rumah hampir, nggak tahu ya, mungkin itu berbeda. Maksudnya karena aku tinggalnya sekarang di asrama, yang mana benar-benar secara langsung berinteraksi dengan anak-anak Turki di sini. Nah, di sini tuh di asrama dihias. Jadi ada bulan, bintang, pakai kertas yang mengkilat gitu, kayak di terus Gantung ya. uh, iya kayak digantung selamat datang Ramadan. Terus itu pokoknya semuanya kayak sampai ke apa? Ke dapur, ke ruang belajar, semua Wow. dihias itu. Terus juga Wow. uh, di sini tuh
unik banget kan kayak gitu. Nah, terus juga waktu itu aku diajak buat ziarah ke salah satu tentara yang mati syahid. Mungkin itu tapi mati meninggalnya itu udah 2014. Kayaknya tentara-tentara yang ikut perdamaian itu, Mbak. Jadi di sini tuh kayaknya kalau bulan Ramadan mereka ziarah gitu ke orang-orang yang meninggal yang mati syahid termasuk tentara itu dan itu ziarahnya tuh bukan ke makam tapi ke rumahnya yang dimana eh, ruangannya itu dihias. Jadi Wow. ruangannya itu foto-foto saat menjadi tentara, kemudian baju-baju tentaranya, terus penghargaan selama menjadi tentara itu gitu. Jadi kayak aku wow, di sini tuh sangat menghargai banget orang-orang yang meninggal syahid. Itu semacam seperti ini apa namanya personal museum. Di sini juga ada Hmm. apa namanya. Jadi dia tidak berkunjung ke makamnya ya. Cuma memang di rumahnya itu dipertunjukkan seperti misalnya di mana si Emily Dickinson. Emily Dickinson ini seorang poet ya, penyair gitu. Jadi di rumahnya ini dia dipertunjukkan di mana tempat dia untuk apa nulis poetrinya, terus Hmm. kemudian di mana dia tidur, baju apa yang dia gunakan sehari-harinya, dan Iya. ya semacam itu, seperti apa ya aksesoris yang dia gunakan Mm-mm. selama dia Mm-mm. hidup gitu. Jadi Iya. kita tahu kayak perjalanan hidupnya dia tahu melalui rumah itu gitu. Itu sangat inspiratif sekali sih menurut saya. Oke. Nah, jadi Lulu Lulu kan ini ya apa namanya penerima beasiswa apa tadi Turki apa tadi? Bersara. Eh, Turkiye oh, Bersara. that is YTB, a disingkatnya that is a YTB. difficult word for me. YTB, singkat YTB aja, YTB. Oke, oke, oke. YTB. So ITB, ITB, oke. Nah, jadi yang beasiswa Turki ini dia sistemnya ada ini ya, apa namanya Kelas. persiapan bahasa, ya, persiapan kemampuan atau kemahiran bahasa Turki. Nah, jadi gimana Lulu di Turki itu sebenarnya kenapa harus belajar bahasa Turki dulu? Apakah si universitas ini itu memang bahasa pengantarnya atau language of instruction-nya itu adalah bahasa Turki, apa memang benar-benar bahasa Turki atau ada yang kayak partial itu mungkin bahasa Inggris atau apa namanya ada bahasa lainnya juga gitu gak yang fully Turki. Ya, di sini tuh rasa nasionalismenya tuh bener-bener tinggi banget. Jadi bahkan orang asing pun diwajibkan, apalagi untuk penerima beasiswa ini, itu mau itu yang mengambil nanti S2, maksudnya kuliahnya nanti ngambil bahasa Turki atau full bahasa Inggris, atau yang 70% yang parsial itu semua wajib ikut kelas bahasa Turki setahun. Itu wajib untuk penerima beasiswa ini. Tapi untuk rata-rata untuk univ di sini memang rata-rata menggunakan bahasa Turki. Orang Turki itu sedikit banget yang mengerti bahasa Inggris. Tapi kalau Hmm. misalnya yang 100% bahasa Inggris dan itu internasional, itu ada yang swasta, universitas swasta, itu tuh ini Mbak apa nggak wajib belajar bahasa Turki, tuh bisa langsung kuliah di sana dan tapi yang swasta ini tidak masuk ke ranah beasiswa ini gitu. Itu mereka yang swasta yang terkenal itu kan Koç University sama Bilken. Nah, itu buka beasiswa sendiri dan setelah aku lihat-lihat juga S2 di sana itu meskipun pengantarnya bahasa Inggris itu juga 3 tahun gitu untuk S2. Jadi menurut aku mending YTB aja gitu untuk menambah skill juga Hmm. bahasa Turki. Oke. Nah, ini menarik ya teman-teman, rasa nasionalisme dari negara tempat kita akan studi gitu. Karena memang mostly ya sekarang orang-orang itu beranjak untuk belajar bahasa Inggris begitu kan. Kemudian terkadang ya mereka lupa dengan bahasa mereka sendiri gitu. Nah, tapi yang di Turki ini menarik ya karena Turki bahasa Turki menjadi like the center of power of that country untuk juga menarik wisatawan iya gitu kan, menarik international students iya. Nah, Lulu, di perkuliahan misalnya, ini masih belum belum start perkuliahan kan ya? Masih Belum program belum. pengayaan Iya. bahasa ya? Oke, apakah mungkin pernah bertanya kepada
senior atau apa namanya mahasiswa yang ada di sana, buku yang digunakan atau referensi bacaan yang digunakan selama kuliah, apakah memang ada fully yang di Turki, jadi kayak no translation in English for example, atau sebenarnya referensinya juga dari bahasa Inggris gitu, dari artikel-artikel bahasa Inggris kemudian didiskusikannya dalam bahasa Turki. Pernah tidak menanyakan hal itu ke teman-teman? Iya, sebelumnya dapat info dari Kating kalau S2 dan S3 itu jauh lebih mudah karena dosen-dosennya bisa diajak diskusi dalam bahasa Inggris beberapa dosen, tapi ini nggak semua kampus, beberapa kampus aja. Tapi kalau anak S1 itu mereka yang kebanyakan mengeluh itu anak S1 karena mereka benar-benar full bahasa Turki. Tapi kalau S2 itu misalnya dosennya itu eh, kita mengajukan proposal gitu ke dosen minta dalam tesisnya dalam bahasa Inggris gitu. Itu banyak yang disetujui gitu. Tapi umumnya tapi itu untuk jurusan-jurusan yang kayak science gitu Mbak, bukan yang misalnya untuk jurusan yang misalnya sejarah gitu. Sejarah atau anak-anak yang ilahiyat itu tuh meskipun S2 maupun S3 itu memang wajib gitu. Hmm. Kayak kewajiban. Susah banget untuk menemukan dosen yang mengerti untuk mengizinkan nulis dalam bahasa Inggris tesisnya. Begitu. Berarti nanti Lulu ini dalam perkuliahan kan jurusan biologi ya. Hmm, Bahan bacaannya kemungkinan besar campur ya antara Turki dan campur-campur. bahasa Inggris ya. Hmm. Oke. Nah, oke Lulu, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, teman-teman yang hadir di sini bisa menanyakan pertanyaan mungkin seputar beasiswanya Lulu tadi. Coba Lulu disebutkan apa tadi beasiswanya? Beasiswa Turki Burslara. Jadi disingkatnya tuh YTB. Oh, YTB. YTB. Oke. Gampangnya ya. Oke. Nah, Gampangnya YTB. YTB mm, Turki. Itu beasiswa yang diberikan pemerintah Turki dari pemerintah bagian pendidikannya untuk mahasiswa internasional semuanya. Untuk S1, S2, S3, untuk research aja setahun tuh bisa juga. mhm. Itu deadline application-nya biasanya tanggal berapa tuh? Biar teman-teman di sini notice nih. Januari biasanya dibukanya tiap tahun pasti 10 Januari sampai 20 Februari. Mhm. Apa ada Hmm. ini loh, apa requirement atau persyaratan untuk ada mungkin sertifikat bahasa Turki gitu? Sertifikat kemampuan bahasa Turki. Enggak, Mbak. Jadi beasiswa Turki itu lebih mudah sih. Nggak ada aturan yang terikat gitu. Nggak bahasa Inggris pun nggak wajib. Bahasa Turki juga nggak wajib. Bukan requirement yang wajib gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya ada, itu menambah nilai banget gitu. Menambah poin Hmm. untuk diterima. Oke. Sejauh ini bagaimana lu ininya apa namanya? eh, apa proses dari seleksi beasiswa tadi itu ya karena kan tidak ada persyaratan untuk apa namanya kemampuan berbahasa gitu ya berbahasa Hmm. Inggris atau berbahasa Turki gitu. Nah, so I'm wondering bagaimana pada saat dulu proses beasiswa aplikasi itu ya, um, apakah mereka mengumumkan seleksi beasiswa tersebut lewat website mereka langsung atau prosesnya agak tertutup, Lu. Bagaimana nih? Apa berdasarkan pengalamannya Enggak, dulu? prosesnya jadi ada portal websitenya untuk apply. Nah, enaknya beasiswa Turki itu eh, benar-benar yang singkat gitu, Mbak. Maksudnya sekali apply bisa sekalian penempatan univ. Jadi nggak Hmm. yang dua kali. Jadi ketika beasiswa ini diterima, jadi udah otomatis dapat univ gitu, dapat diterima di departemennya juga gitu. Hmm. Dan Hmm. persyaratannya itu karena bahasa bukan yang wajib, jadi sejauh yang aku lihat itu lebih ke letter of intent. Hmm. Yang dilihat letter of intent itu kayak motlet, terus Motivation letter kalau mungkin nggak tahu. motivation letter, Mhm. uh, kemudian proposal studi untuk S2 S3, kemudian lebih ke prestasi kayaknya. Kalau yang aku lihat sih lebih ke kontribusi selama sebelumnya gitu kayak kalau misalnya mau S2 ya sebelumnya S1 kayak gitu. Mhm. Kalau S1 ya selama SMA tuh apa gitu kontribusi-kontribusi baik akademik maupun non akademik.
Oke, teman-teman kalau mau bertanya soal perjalanannya Lulu mempelajari bahasa Turki juga silakan tanya di kolom komentar. Jadi Lulu bahasa apa nih yang sekarang Lulu kuasai? Nah, selain bahasa Turki, Tentunya bahasa tercinta, bahasa Madura, bahasa Madura, terus yang ya, kedua, bahasa mhm, Indonesia, bahasa Inggris. mhm, Kemudian waktu kuliah juga kan di Malang, jadi ya dikit bahasa Jawa. Sekarang mhm. Dan bahasa ini Turki. yang sekarang bahasa Turki. Nah, ini menarik. Bahasa Turki ini menjadi bahasa kelima ya, kalau saya hitung nih, Hmm. bahasa kelima. Nah, kalau berdasarkan teori bahasa ya, Lu, orang dulu kan sekarang mungkin umurnya sudah maybe like 25 ya, maybe around that age, 24, 23. 24, baru Okay, 24. almost 25. That is like a quarter of life. Jadi biasanya kalau berdasarkan apa namanya teori bahasa, semakin kita itu dewasa gitu ya, itu katanya semakin susah untuk Hmm. mempelajari bahasa karena elastisitas dari otak kita ini itu semakin berkurang. Nah, boleh di-share lu apakah menurut dulu itu adalah fakta atau mitos gitu. Kalau misalnya memang uh, apa fakta ataupun mitos itu alasannya kenapa? Sebenarnya kata sulit aja tuh sebenarnya relatif gitu kan. Tiap orang pasti berbeda-beda. Dan eh, mitos atau fakta mungkin sebagian orang bisa mitos, bisa sebagian fakta gitu. Tergantung tiap kemampuan tiap orangnya dan tergantung ini juga apa enjoy atau enggaknya Mbak. Jadi di beasiswa Turki itu kalau misalnya umur-umur kayak aku kan meskipun udah dewasa gitu ya, ini masih bisa gitu. Tapi kalau yang effort yang butuh butuh effort yang lebih itu misalnya anak S3 karena pas nyampe ke sini kan orang-orang S3 udah pikirannya udah akademik banget gitu kan. Udah mau publikasi jurnal, udah akademik banget gitu. Pas nyampe ke Turki, diwajibkan untuk belajar bahasa Turki, dimulai dari seperti anak TK dari nol kayak belajar apa itu kayak warna merah, terus angka, huruf bener-bener dari nol banget. Nah, mungkin kesusahannya untuk mereka-mereka ini yang mau S3 gitu, yang di sini. Tapi di kelas aku tuh ada dua orang S3, jadi aku langsung memberikan contoh gitu ya. Mhm. Yang satu itu mungkin lebih akademik banget gitu. Ketika pikiran kita datang ke Turki terlalu akademik, itu nggak menyerap bahasa Turki dengan baik. Tapi ketika kita enjoy menjalankan, ada satu teman aku dari Kamerun itu dia emang enjoy, dia emang merasa bahwa S3 di negaranya itu hidupnya tuh ya terlalu akademik, dia ingin mencoba hal baru dan ketika datang ke sini dia jauh lebih bisa gitu. Bahkan dia lebih bisa dari aku. Meskipun umurnya udah 35 Hmm. karena dia memang enjoy, dia merasa bahwa apa eh, belajar bahasa itu hal yang menarik gitu, hal yang aku butuhkan sekarang. Jadi tergantung sulit sama enggaknya tuh tergantung mindset kayaknya. Mhm. Dan mungkin juga tergantung ini ya, Lu, apa namanya, cara penyampaian dari tutornya ya. Jadi Iya, iya. tidak Iya, iya. semua orang ini itu apa namanya cocok dengan cara mengajar misalnya tekstual. Kadang juga harus Hmm. dikombinasikan dengan apa namanya visual seperti gambar atau Hmm. like audio. So maybe also like physical response seperti itu kayak gerak gitu Iya. kan. Nah, bagaimana nih proses pembelajaran bahasa Turki yuk, Lu di saat apa namanya proses pengayaan sekarang ini? Eh, jadi perkenalan dulu bahasa Turki itu kan setahun ya. Jadi ada 5 level, A1, A2, B1, B2, kemudian C1. Kemudian untuk anak yang penerima beasiswa Turki itu wajib ikut J Academic. Jadi kurang lebih ada 6 level yang harus dilalui, yang tiap levelnya itu ada ujian gitu. Nah, kalau eh, apa apa tadi Mbak ulang? Proses pembelajaran Ya, bahasa di situ. proses pembelajarannya kan ini ya, kalau di Jepang kan sensei ngomong ke bilang ke guru tuh sensei gitu. Tapi kalau di Ya. sini hoja. Nah, hoja itu menjelaskannya dalam bahasa Turki juga. Dan kayaknya tuh kalau misalnya kita pikir tuh kayak "Ih, susah banget gitu. Emang untuk
untuk negara-negara kayak kita yang bener-bener bahasanya itu jauh banget, itu mungkin agak kurang efektif di awal, tetap pakai Google Translate mau nggak mau gitu. Tapi untuk negara-negara tetangga ternyata itu works gitu. Mereka mereka ketika guru hoja di kelas itu menjelaskan, itu langsung oh iya iya paham gitu. Karena hoja di kelas juga penyampaiannya itu misalnya sulit untuk dijelaskan dalam bahasa Turki juga menggunakan peraga. Jadi hoja itu menjelaskan gitu sambil berekspresi gitu ya. Kemudian ditunjukkan foto, itu membantu banget gitu kayak gitu. Jadi hoja yang ekspresif itu jauh bisa kita tangkap daripada hoja yang datar-datar. Soalnya kita pernah gitu sebelumnya ada hoja yang datar gitu kan, hoja tuh kan bisa berganti-ganti gitu. Dan hoja yang datar tuh kita susah gitu untuk menerima gitu, dan di kelas juga capek. Sedangkan kalau hoja yang ekspresif itu kita juga semangat gitu, walau emang bahasa Turki itu susah banget, tapi karena hojanya itu asik jadi ya lebih bisa menyerap bahasa Turki lebih cepat. Oke, ini menarik ya. Berarti buat Lulu, apa namanya, seorang guru yang dia menggunakan banyak metode ya, entah itu metode dengan suara, tangan, peraga gitu ya, atau movement tadi, atau verbal, not only writing, itu malah lebih membantu ya, Lu, daripada mungkin hanya ngomong gitu kan, atau mungkin hanya membaca gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya juga saya rasakan nih ya, karena sekarang saya mengajar di mana itu di salah satu ini sekolah negeri di US. Kemudian di sekolah ini konsepnya adalah bilingual education ya. Jadi dia melakukan pembelajaran itu dengan dua bahasa, Spanish and English. Spanish ini kan Misima tidak tahu ya sebenarnya apa sih Spanish gitu kan. Nah, ketika selama proses pembelajaran ini saya observe mengikuti kelas yang anak kelas 1 itu ya pada saat itu, kemudian saya juga apa namanya mencerna informasi dalam Spanish gitu. Uh, Akhirnya lama kelamaan pun juga bisa. Kayak misalnya yang awalnya tidak tahu kata Spanish untuk misalnya tiger ya, ternyata di Spanish itu tigre. Kayak ada hal-hal yang sama yang sebenarnya harus kita gali gitu dan harus kita cari tahu. Mungkin di Turki pun juga sama ya, lu ada kata-kata yang di bahasa Indonesia pun itu juga sama artinya, tapi secara sounds atau secara bunyi agak beda sedikit gitu. Nah, ada atau Iya. Jadi gimana? ini Mbak, apa, bahasa Turki kan banyak yang mengira kayak bahasa Arab gitu kan. Itu beda banget. Nah, bahasa Turki itu berasal dari Asia Tengah gitu. Jadi kayak makanya mirip sama kayak Kazakhstan, Uzbekistan itu mirip. Nah, waktu yang Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel itu hanya hurufnya pakai bahasa Arab. Sama kayak orang Minang di Indo. Orang Minang dulu tuh peninggalannya ini berbeda ya, kalau di Jawa kan anak caraka gitu, anak caraka itu kan. Nah, kalau di Minang itu dulu bahasa Arab ininya tulisannya, tapi bahasanya ya bahasa Indo, cuman tulisannya aja. Betul. Nah, karena mungkin pengaruh dari itu juga, jadi beberapa bahasa Turki itu ada banyak bahasa Turki yang serapan dari bahasa Arab. Nah, ketika itu juga aku jadi tahu gitu Mbak, oh ternyata sama gitu bahasa Indonesianya tuh sama. Ternyata bahasa Indo yang ini tuh emang bahasa Indo yang serapan juga dari bahasa Arab gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa kata yang dia itu apa namanya ada juga di bahasa Indonesia, tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia itu lebih halus pengucapannya gitu kan dibandingkan dengan bahasa tersebut. Sama halnya seperti ini. Ada di bahasa Spanish ya, itu kalau tidak salah itu bola. Nah, mereka bilangnya bola. Di bahasa Indonesia juga bola. Dan itu referring to one object, the same object, yaitu bola, ball. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau belajar bahasa di saat sudah dewasa, itu sangat bisa sekali, ya nggak lo? Iya. Apalagi teman-teman yang apa namanya, apa ya, berkeinginan untuk misalnya, oh saya ingin misalnya traveling ke luar negeri dan harus nih setidaknya menguasai
the basic of that language, itu perlu banget untuk belajar bahasa yang diinginkan gitu. Nah, ini kebetulan di Sastra Lingua kami juga ada kelas bahasa ya, kelas bahasa Inggris. Kalau teman-teman juga ingin melakukan apa namanya pengayaan bahasa seperti Lulu di Turki, itu juga bisa. Nah, Lulu ini ada yang berikutnya ya. Apa sih kesulitan dan kemudahannya belajar bahasa Turki saat dewasa? Dari bahasanya dulu gitu Mbak. Jadi bahasa Turki itu sebenarnya antara tulisan dan pengucapan itu sama. Jadi ya udah lurus-lurus aja gitu bacanya. Kayak Nah, kesulitannya bahasa itu terletak Indonesia di ya? iya, uh. Oh, Jadi oke. kesulitannya itu terletak di grammar, imbuhan. Nah, di sini tuh bener-bener imbuhannya itu satu kata kerja bisa dapat imbuhan dua atau tiga. Itu minimal. Itu banyak banget kata imbuhan. Itu yang susah sih. Kesulitannya itu terletak di grammar ya, lebih tepatnya grammar. Mhm. Kemudian strukturnya. Strukturnya juga berbeda. Kalau bahasa Indo kan sama kayak bahasa Inggris, jadi subjek, predikat, objek. Tapi kalau di Right. sini verb itu di belakang. Oke. Jadi untuk mentranslate itu kita untuk ke Indonesianya biar masuk akal gitu ya. Itu kita harus baca dari belakang gitu ke depan. Oh iya Hmm. kayak gitu. Kesulitannya di Oke. situ. Kesulitannya di situ. Kalau kemudahannya, kemudahannya apa? Kemudiannya Yang ya dirasakan. itu karena cara baca dan penulisannya sama, jadi ya mudah gitu. Nggak yang misalnya kayak bahasa Rusia. Mungkin bahasa Rusia itu susah untuk dipelajari di usia yang dewasa. Tapi kalau bahasa Turki karena sama bahasa pengucapan dan tulisannya itu sangat membantu banget gitu untuk bisa belajar di usia dewasa. Kalau misalnya ini loh, apa namanya, dari segi jumlah silabel, ya, silabel dalam satu kata. Anggapannya nih, misalnya kita berbicara soal buku, ya, buku itu kan ada dua Hmm. silabel ya, untuk Hmm. mengartikan objek buku, gitu, untuk referring ke objek buku. Nah, kalau di Turki, kebanyakan menggunakan berapa silabel dalam satu kata itu? Hmm. Sama sih Mbak. Bermacam-macam juga. Sama kayak misalnya melakukan misalnya buku. Di sini kitab. Di sini kitab Hmm. bahasa Turkinya buku. Jadi Hmm. kitab. Jadi ya sama sebenarnya kemudahannya mungkin itu ya. Benar-benar sama antara baca sama. Oke. Karena ini ya, apa namanya, ada beberapa bahasa yang dia kadang hanya satu silabel, tapi artinya sudah beda. Misalnya di bahasa Indonesia, misalnya menyanyi, misalnya. Nah, mungkin menyanyi ini kan ada tiga silabel ya. Nah, Hmm. di bahasa yang lain itu kadang ada cuma satu silabel, tapi artinya menyanyi juga gitu. Itu yang kadang Oh. juga apa namanya yang bikin apa namanya ya pembelajar bahasa itu bingung. Aduh, ini saya harus beradaptasi lagi dengan struktur bahasa yang berbeda gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin tiga silabel, kalau di bahasa lain hanya satu silabel sudah artinya sama dengan apa yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, Lulu, strategi apa lagi yang Lulu lakukan untuk meningkatkan bahasa Turkinya Lulu gitu di situ selain di kelas? Ya yang paling umumnya sih teman-teman aku ini Mbak musik sama film ya yang paling menambah kosakata untuk mereka. Tapi untuk aku pribadi ya tidak suka musik dan menonton film, aku lebih suka membaca artikel di Google itu benar-benar membantu banget untuk menambah kosakata gitu. Dan vlog kan itu lebih singkat ya, vlog-vlog dalam bahasa Turki. Mhm. Kemudian langsung praktek dengan temen yang di Turki karena di asrama gitu kan. Dan mereka bakalan langsung reaksi itu membantu banget. Kemudian bisa itu apa podcast di Spotify kayak gitu. Tapi sejauh Hmm. ini yang paling bekerja di aku sih artikel di Google. Hmm. Oke. Pernah tidak apa namanya menggunakan bahasa tersebut ya di luar asrama, misalnya untuk berbelanja atau berkomunikasi dengan orang lain di sana. Tapi ternyata kamu menginterpretasikan apa namanya kata dari orang yang jadi apa lawan bicara kamu itu berbeda gitu. Karena kamu mungkin
Oh, this is my first time to learn Turkish. Jadi kayak gak bisa menyelaraskan, ada misunderstanding gitu. Pernah tidak hal yang seperti itu? Iya, jadi beberapa bahasa Turki itu kan ada yang mirip-mirip gitu, Mbak. Jadi kadang emang awal-awal sih kayak gitu, tapi kalau ke sini eh misalnya nggak ngerti, itu teman Turki itu jelasin pakai bahasa yang lebih mudah dan lebih bisa gitu kalau sekarang. Tapi kalau awal-awal itu ada beberapa yang mirip, misalnya kayak sekitar kan uh, yaklaşık, yaklaşık bahasa sininya. Nah, bahasa bahasa Turkinya ganteng itu tuh yakışıklı. Jadi kayak mirip gitu kan, Mbak. Jadi tuh Oh mungkin my awal-awal goodness. kayak gitu. Ada beberapa yang mirip gitu. Oh, gitu ya. Oke, teman-teman, ini perlu digarisbawahi juga ya. Seperti tadi grammarnya terbolak-balik kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris pun juga begitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan apa namanya adjective phrase, itu ada pembalikan kata. Jadi kalau misalnya adjective di bahasa Indonesia itu comes after the noun, while in English itu adjective comes before the noun. Itu sama seperti itu, ya. Nah, oke Lulu, apakah tadi sudah disinggung ya soal tipografi, tipografinya bahasa Turki memiliki apa menggunakan bukan, tulisan Arab ya dulunya ya. Nah, Oh. tapi sekarang itu menggunakan Latin ya Lulu ya. Mm-mm. Mm, iya. Oke. Nah, Jadi tapi apa bedanya, Bu? Sepertinya ada semacam tanda-tanda juga ya di ya. letternya itu. Jadi ada 6 huruf di bahasa Turki itu Ini sudah yang mempersiapkan tambahan. ini. Coba di-share ke Ini kan teman-teman. Oke. ini, ini kayak Aha. C, tapi ada ekornya. Mhm. Dan ini tuh dibaca C. Tapi kalau misalnya C di bahasa Indonesia itu J bacanya di sini. Oh, oke. Terbalik ya teman-teman. Kalau ada ekornya Iya, dibacanya C, kalau tidak ada ekornya dibacanya J, ya. iya. Oke, Kemudian lanjut. ini tuh E, E, A, E. A, E, I, ada E di sini. Heeh. Oh, oke. Jadi kayak Oke. kayak I tulisannya, tapi nggak ada titiknya. Kalau yang ada titiknya, I tetap oh I. tetap I, begitu. Oke. Oke, e. Kemudian ada Oke. ini yang paling ini G, tapi ada ininya di atas. Jadi tuh di ya Musa G. Itu huruf yang ada tapi kayak nggak ada gitu. Bagaimana itu Misalnya, maksudnya? Kok misalnya sepertinya si apa ya huruf Mbak? ini sangat complicated. Bentar-bentar. Oke, coba kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Ini menarik ya. Ada Misalnya tanda-tanda di hujan. hurufnya. Misalnya hujan. Ini kebalik ya Iya, di kamera. no problem. I think Hujan itu people kan can do it. yamur kan Mbak, yamur. Jadi ini tuh nggak ada kayak ibaratnya nggak ada gitu. Ya, mur. Kayak Oh, ditulis tapi itu kayak nggak ada. Kayak oh, memperpanjang aja oke. ya mur gitu. Apakah itu ini ya, apa namanya, berkaitan dengan apa Ya namanya, sebenarnya ini stres atau tidak, goin tapi halus. penekanan atau tidak dalam katanya? Seperti dalam bahasa Inggris itu kan juga sebenarnya ada kalau di apa namanya ditulis dalam transcription ya, itu ada semacam tanda-tandanya juga kalau ditulis dalam transcription. Nah, tapi kalau di Turki ini kan dia memang meskipun tidak ditulis dalam transcription, dia sudah punya apa penanda sound sendiri gitu kan. Nah, kalau yang tadi Lulu itu apa namanya dia di semua kata si huruf tadi itu misalnya ada di kata tersebut memang tidak diucapkan ya. Iya. Dan itu emang Oh. di tengah. Dia itu emang di tengah. Nggak pernah di awal kalimat, belakang gitu. Emang di tengah. Jadi emang bisa tiada. Oke, lanjut lanjut ke huruf berikutnya. Ini S tapi ada ekor. Aha. C. Kayak Shape. insya Allah gitu. Oh, Iya. oke. Hmm. Aha. Kemudian Alright. ini O ada titik, tapi agak susah kayak O. Kalau yang ini tuh U. Kayak aku susah banget sampai sekarang juga.
Gimana U, soundnya seperti O, apa itu? O, U, U, E, U, e, U, e. U. Oh, oke, Antara U dan yeah, iya, very difficult to say. Ya, ya, ya. Itu antara O sama U dikit gitu ya. iya, heeh. Terus ada Oke. U, U titik tuh U, U, U. U. Oh, wow. Oke, coba mungkin nih lo bisa dikasih contoh untuk yang tadi itu di kata apa misalnya? Insya Allah misalnya. Insya Allah. Kalau Kalau di yang Indo O, kan Insya Allah tuh SY kan, Mbak. mhm. Nah, ini langsung jadi satu huruf sya. Hmm, oke. Kalau yang O titik tadi itu, yang di dua titik itu, Ini O. Misalnya meninggal, oldu. O, Ol, O titik, L, L, D, U. U oke, titik. older. Hmm. Alright. Terus the next one, the last one, itu apa itu? Yang U U, titik dua ya. U tuh kayak anggur gitu ya. Udah nggak? Uzun, uzun, uzum. Hah? Anggur kan anggur, bahasa Turkinya anggur tuh uzum, Uzum. 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 Hmm. Oh, oke. Uzum. Oh, teman-teman ini menarik ya. Di bahasa Turki uzum juga punya dua silabel ya. Uzum. Anggur maksudnya punya dua silabel uzum. Di bahasa Indonesia anggur juga dua silabel. Ini Hmm. sangat memudahkan nantinya ketika teman-teman akan mempelajari bahasa tersebut ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Yang terakhir ini Lu, mungkin ya sebelum kita Ini tutup. Mbak, Uh, bentar, ada tapi di bahasa Turki itu ada 3 huruf yang nggak ada. Jadi oh, ki, oke. w sama x nggak ada. Oh, oke. Bagaimana kalau misalnya dia ingin menyebutkan kata misalnya untuk alat musik xylophone misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya kan xylophone. Ya di sini tuh bener-bener tulisannya bener-bener yang misalnya keluarnya si gitu kan. Yes, S Iya. tulisannya di sini. Oh, oke. Berarti nanti jadinya bukan X Iya, xylophone ya, bukan X iya. tapi S xylophone ya. Hmm. Oke. Dan dan V di sini tuh kayak antara V dan W gitu. Wah, itu gimana tuh Mbak, maksudnya? Mbak. Kayak W gitu. Antara V dan W. W tuh nggak ada kan di sini, Mbak. Jadi V. Salah satu contohnya mungkin apa tuh? Yang maksudnya ada kata mungkin dalam bahasa Inggris yang serapan dari bahasa Inggris tapi diserap ke bahasa Turki ya, menggunakan Apa ya? way tadi itu dalam bahasa Inggris. Karena ini menarik ya. Berarti nanti kalau misalnya letter letter apa namanya W tadi, dia kalau diturkikan bukan ditulis dalam bentuk W ya, tapi F. V ya. Kan kalau V, di dan bahasa sorry, Arab tuh V. Hmm. ya. Kalau bahasa Arab kan dan tuh W ya. Hmm. Tapi kalau di sini tulisannya V. Misalnya Oh, solawat. oke. Di sini salafat, salafat gitu. Hmm, oke. Jadi Wow, W itu that's tergantikan interesting. dengan V. Oke. Oke, teman-teman, ini ilmu baru ya. Ternyata ada apa namanya? Ada komponen bahasa ya yang di bahasa Turki ini itu tidak ada, tapi di bahasa lain itu ada. Seperti bahasa Indonesia itu semuanya ada ya. X, W, terus apa tadi lu? Q. Q. Hah? Q. Q. Q, right. Q. Dalam bahasa Inggris juga ada letter tersebut, tapi kalau dalam bahasa Turki ini katanya tidak ada. Nah, teman-teman, ini ada yang mau bertanya kepada Lulu, ya. Mumpung orangnya ada di sini. Nah, ini ada yang apa namanya di kolom komentar ini keren Lulu. Ya, iya, ini anak Madura juga, ya. Kemudian ada apa ini? Ada yang juga berkomentar Deva, Deva, apa dulu itu artinya?
Kan wafat di Indo. Oh, Kan nggak ada W, Mbak. oh no. Kalau dalam bahasa teori kita belajar teori bahasa lagi ya. Dalam teori bahasa itu namanya ada cognate. Cognate ini adalah kata yang dia itu hampir mirip dengan sumber katanya. Jadi misalnya sumber kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir mirip. Seperti tadi ya antara bahasa Inggris dan juga Spanish, tiger bahasa Inggris di bahasa Spanish tigre. Jadi hampir-hampir sama. Dan saya melihat di sini ini adalah salah satu contoh cognate teman-teman. Um, Vefat di bahasa Turki, di bahasa Indonesianya wafat. Jadi hanya perbedaan sounds yang di depan gitu ya. Oke, ini menarik sekali. Banyak banget Oke. bahasa Turki itu yang mirip bahasa Indo. Karena itu serapan dari bahasa Arab kan, Mbak. Hmm. Ini kayak ya ini misalnya, misalnya kan di Misalnya, Indo misalnya. oh, Iya, contohnya misalnya Mbak mulai iya, tertarik ya iya. belajar. Saya ini mulai tertarik untuk belajar bahasa Turki sepertinya ya. Kan Saya di Indo senang tuh untuk belajar misalnya ya. bahasa-bahasa. Aha, Nah, oke. di sini tuh misalnya. Oke. Terus Misalnya eh gitu ya. ya iya, yakni gitu kan, adalah, ialah. Nah, di sini tuh ya yani. Ya nih. Oke. Nah, kalau ini dulu apa namanya kita belajar dari nama-nama makanan mungkin. Ada yang sama tidak nama makanan di sana dengan yang di Indonesia? Bagaimana mereka bilang mie? Mie. Justru makanan yang jauh banget Mbak di sini. Oh, tidak ada Es yang krim mie. ya, es krim. Jauh banget justru. Es krim ya di sini tuh dondurma. Kayak bener-bener Oh, oke. jauh banget kan dondurma gitu. Terus Uh-huh. misalnya Walls tuh di sini bahkan merek pun berubah loh. Algida. Oh, oh, oke. Wah, ini teman-teman kalau ke Turki perlu perlu riset dulu ya apa bahasa Turkinya dari brand tersebut gitu. Oke. Kalau roti di situ apa dipanggilnya? Roti. Ekmek, ekmek, Ekmek? ekmek. Kak. Ekmek. Oh, ekmek. Iya. Oh, oke. Berbeda jauh ya, ekmek dan roti di bahasa Indonesia. Jauh. Terus bread. Umumnya Itu jauh sih. berbeda jauh. Itu berbeda jauh sekali itu. Ini dulu, apa persiapan sekarang untuk uh, apa progres ke perkuliahan? Kapan ini mulai mulai kuliahnya? Kayaknya September mulai kuliah, Mbak. Jadi dari sekarang nih, kan sekarang udah masuk B2 ya. Sejauh ini sih alhamdulillah lulus-lulus aja tiap ujian sampai B1 gitu. Tapi ya tetap aja gitu merasa bahwa bahasa Turki itu emang sulit banget. Dan mulai sekarang karena September udah mau masuk kuliah, jadi mulai sekarang udah baca-baca jurnal saintifik di dalam bahasa Turki gitu. Oke. Persiapannya lebih ke karena bahasa Turki sehari-hari dengan bahasa akademik kan berbeda sekali. Hmm, iya benar benar benar. Lebih susah ya tentunya ya. Susah, lebih Oke. formal. Mhm. Nah, ini lagi dulu. Mungkin teman-teman di sini mau mendengar bagaimana Lulu berinteraksi dengan orang lokal di sana dengan menggunakan bahasa Turki gitu ya sebagai international student for example apakah orang-orang di sana gitu ya itu memahami atau malah mungkin ada yang apa anggapannya itu kayak mungkin verbally like harassing you karena kamu tidak tahu bahasa tersebut gitu maksudnya harassing di sini adalah kok tidak tahu sih bahasanya begitu. Ada momen seperti itu atau semuanya bisa memahami bahwa Lulu adalah international student di situ? Iya, karena dari muka aja udah jelas. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, ya dimaklumi gitu, Mbak. Apalagi di kota aku kan di Izmir jarang banget gitu anak Indo kan, Mbak. Jadi di lingkungan tuh kayaknya bahkan di sekitar asrama tuh kayaknya orang-orang pada tahu gitu aku Indonesia Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. ngomongnya salah pun ya nggak apa-apa gitu mereka memaklumi. Dan Hmm. apa sejauh
ini justru Hoja di kelas itu mengapresiasi gitu kalau ke anak-anak Indo atau yang temanku ada yang dari Filipina karena cara bacanya kita kan kayak bahasa Inggris Mbak. Jadi pas baca ke bahasa Turki itu kita emang bener gitu. Hmm. Pengucapannya Mhm. benar gitu. Jadi justru Hoja tuh apresiat gitu kalau ke anak-anak kita, ke anak-anak yang dari Southeast Asia kan. Nah, tapi Mhm. kalau untuk anak-anak yang misalnya yang mereka bahasa bahasa Anadil tuh bahasa utamanya itu bahasa Prancis gitu ya. Itu mereka agak susah gitu. Jadi Mhm. Hoja tuh selalu menekankan di bagian okuma. Okuma tuh reading. Nah, sedangkan kalau kita itu PR-nya lebih ke kosakata, bukan reading lagi gitu. Bukan reading. Hmm. Mhm. Ya itu Hmm. tadi ya manfaatnya apa namanya dari pengucapannya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Turki mungkin akan lebih mudah gitu dibandingkan dengan orang Insya yang Allah. dari itu tadi ya French atau yang lainnya. Nah, oke, Lulu, ini untuk menutup suara bahasa ketiga kita gitu ya. Ini teman-teman rasanya ingin belajar minimal tiga lah Lulu, tiga expressions atau tiga kalimat yang ada di Turki, yang pendek-pendek saja. Misalnya, nice to meet Misal, you, atau apa eh, namanya lagi ya? apa Happy kabar? to see you again. Oh, how are you? Of course, that would be in the list. Oke, itu mungkin ya. Yang Eh, pertama apa dulu nih, Lulu? apa kabar? Di sini tuh Naselsen. Tapi kalau misalnya lebih ke yang lebih tua gitu, lebih sopannya Naselsenes gitu. Nah, Nasselsen? eh, Oh, bener, oh, bener, oke. bener. Nasselsen, Nasselsen. Tapi yang mana yang diartikan sebagai kamu, yang mana yang diartikan Sen, sebagai sennya. Nasel tuh oh, bagaimana? Jadi di sini tuh emang karena aku udah bilang Mbak, jadi fiil dibalik ya? kata kerjanya Dibalik. itu satu, tapi imbuhannya itu banyak gitu. Jadi kalau di Indo, kamu apa kabar kayak panjang itu kan Mbak. Di sini tuh lebih singkat Naselsen. Jadi kayak jadi satu kalimat. Hmm. Oke, kalau kita bedah gitu ya, kalau kita breakdown dari dari kalimat tersebut, uh, ada berapa kata dalam satu kalimat itu tadi? Nah, Naselsen itu Satu. hanya ada satu. Jadi kayak kayak gimana gitu ya mungkin ya, Iya. Iya. kalau diartikan ya. Jadi tidak lengkap apa kabar kamu atau kamu apa kabar gitu ya, nggak lengkap yang seperti itu ya. Lengkap sennya itu, sennya. Jadi tapi penulisannya, cara bacanya jadi satu kalimat aja. Oh, Naselsen. oh. Bukan dipisah. Naselsen. Oh, oke. Wow, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Yang seharusnya misalnya ada empat kata, tapi langsung dirangkap dalam satu apa namanya, dalam satu part atau dalam satu bagian gitu ya. Oke, Dirangkap. lanjut lu. The second expression. Nama kamu siapa palingnya Mbak? Nama kamu siapa tuh Eh, ya boleh boleh. ada ne gitu. Ada. Ada tuh nama. En tuh karena kamu. Ne tuh apa? Jadi Aden. ada ne gitu. Itu kalau sesama eh, lebih muda atau selevelnya sama gitu. Tapi kalau misalnya lebih tua itu season adanya ne gitu. Ada Hmm. season tuh lebih ke Anda. Nama Anda Oke. siapa? Hmm. So Adene, something like that. Iya, bener. Itu yang mana yang dipisah? Kata-katanya yang mana dipisah dalam tulisan? Aden spasi ne. Oh. Aden ne. Adene gitu. Oke, Adene, teman-teman ini siapa saja ini ada di sini bisa absen. Adene gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, what is the third expression? Misalnya aku mencintaimu gitu. Seni Waduh, Seviorum. aduh, ini apa Aku namanya banyak sekali yang ini ada di yang otak suka aku pasti tuh ini. nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa Oh, nggak tapi. apa-apa dong, nggak apa-apa. Apa itu namanya? Coba diulang lagi. Misalnya Seni Seviorum gitu. Seni itu kamu, Seni aku. Seviorum. Nah Seviorum, save save make.
itu mencintai. Saviorum, umnya itu aku. Jadi aku mencintai kamu gitu. Oke, so teman-teman ingat ya, bahasa Turki itu ternyata akunya ada di belakang ya. Iya, iya. Oke, so apa tadi Seni? Seni apa artinya tadi? Seni, Seni Saviorum. Aku mencintaimu. Seni mencintai ya. Savior, Savior. Oh, Savior? Coba dijelaskan Tapi Savior lagi dulu. itu iornya tuh juga udah imbuhan, Mbak. Jadi kata Saviorum itu dua imbuhan udah. Ior sama um. Untuk Save merujuk ke kata sebenarnya apa? cintanya aja tuh save. Oh, oke. Cintanya saja itu safe. Tapi Hmm. karena dipasangkan dengan apa? Kemudian ada imbuhan tadi itu. Karena ior itu saat ini, pengucapan saat ini. Oh, Now. semacam seperti bahasa Inggris ya, guys. Iya. Jadi kalau bahasa Inggris bilangnya apa namanya, tapi nggak mungkin ya bahasa Inggris kan tidak menggunakan seperti misalnya I am loving you. No, 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 no. Iya, Tapi nggak I mungkin. love you, ya kan? Tapi ketika apa namanya kata kerja yang dilakukan sekarang gitu, misalnya I'm walking, I'm running, I'm talking, itu baru menggunakan yang bentuk progresifnya, gitu kan ya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, Lulu, ini apa namanya perbincangan yang sangat menarik gitu ya. I love learning languages. I learn languages a lot. Like right now, I was exposed to like Spanish. Dulu pernah belajar Japan, apa namanya Japanese, and then bukan kemarin juga sih waktu Wow. teman yang Pakistan di sini itu belajar Urdu. So I know Uh, exactly kayak apa namanya setiap language itu ternyata apa memiliki karakteristik yang sama sebenarnya kalau kita mendengarkan hmm. ya yang tadi itu memiliki karakteristik yang sama meskipun ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita pelajari lebih lanjut gitu. Nah, Lulu, one more closing statement tentang apa namanya belajar bahasa saat dewasa untuk teman-teman ini yang tertarik untuk belajar bahasa lagi. Uh, Closing statement-nya, belajar bahasa itu nggak nggak ada ruginya. Justru belajar bahasa itu adalah pintu gerbang untuk mengetahui budaya dan sejarah dari negara itu secara benar gitu. Jadi Mhm. belajar bahasa adalah pintu gerbang untuk ke langkah selanjutnya. Mhm. Nah, itu teman-teman, boleh dicatat ya bahwa bahasa ini membuka mata kepada dunia. Ya, itu pelajaran yang kita pelajari selama ini ya tentang belajar bahasa. Oke, Lulu, thank you so much for coming to this talk. I am so Makasih glad juga that you are Mbak here. dan Medan. Mhm. Dan apalagi kita belajar soal apa namanya topik yang mungkin tidak apa jarang ya untuk dibicarakan di mana di ruang publik gitu. Apakah seorang anak yang sudah dewasa itu bisa belajar bahasa lain gitu. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman kalau misalnya mau belajar bahasa, do it right away. Do not wait until you are like old, no. Tapi silakan dimanfaatkan masa mudanya, masa dewasanya, dan masa tuanya juga untuk belajar bahasa lagi. Karena bahasa itu sebenarnya juga apa memiliki impact ke perkembangan jaringan otak ya. Semakin dia ini belajar bahasa, consistently learning the language, itu juga semakin mempengaruhi apa namanya cara kerja otak kita. Jadi tidak mudah untuk apa ya kalau saya bilang tidak mudah untuk berdiam gitu si otak ini. Jadi dia akan terus berproses karena mendapat apa ilmu baru, informasi baru begitu. Oke, teman-teman semua, thank you so much. So, nanti kita akan ada another suara bahasa lagi dan silakan ya stay tune topik apa lagi yang akan kami bahas gitu dan tentunya akan menarik bagi teman-teman semua. Oke, thank you Luluk. Assalamualaikum Makasih juga Mbak warahmatullahi udah ngundang. wabarakatuh. Sehat-sehat di sana. Thank you.